Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distia Ramasari dari kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Beliau adalah bapa para nabi dan rasul, dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan keimanan dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa itu, negeri Mausul dikuasai oleh Raja Namrud yang sombong dan angkuh, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud mendapat mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan menghancurkan tuhan-tuhannya. Karena itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir ke negerinya. Allah Subhanahu wa taala melindungi ibu Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman Raja Namrud, sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah gua yang tersembunyi dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun. Kemudian beliau membawanya pulang ke rumahnya dan menitipkannya kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat sejak kecil. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena ia hanya seorang manusia biasa. Beliau mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, dan segala makhluk. Beliau mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasehati mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan bergerak. Beliau juga menantang Raja Namrud untuk membuktikan kekuasaan sebagai Tuhan. Namun ayahnya dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan marah dan mengancamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya menyebarkan risalah tauhid. Di antaranya ada ujian-ujian tersebut, yaitu yang pertama ada ujian api, yaitu ujian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung-patung di kuil kaumnya kecuali patung terbesar. Sebagai bukti bahwa patung-patung itu tidak berdaya, kaumnya marah besar dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup di dalam api yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dengan menjadikan api itu dingin dan berdamai bagi beliau. Yang kedua yaitu ada ujian hijrah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhasil mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memutuskan untuk hijrah meninggalkan negerinya bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Beliau berkelana ke berbagai negeri seperti Mesir, Palestina, Suriah, hingga Mekah. Selanjutnya ada ujian istri kedua.
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah berada di Mesir, mereka bertemu dengan Raja Fir'aun yang terpesona oleh kecantikan Sarah. Raja Fir'aun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Sarah dengan mengirimkan malaikat Jibril yang menampar Raja Fir'aun setiap kali ia mendekati Sarah. Akhirnya Raja Fir'aun melepaskan Sarah dan memberikan seorang budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Sarah kemudian menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai istri keduanya. Selanjutnya ada ujian anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua dan belum memiliki anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau seorang anak laki-laki dari istrinya Hajar yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai ujian bagi keimanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail pun bersedia menanti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelihnya sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah yang bernama Ishak. Dan ada lagi ujiannya, yaitu ujian pembangunan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah Mekah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail pun bekerja keras untuk mengumpulkan batu-batu dan menempatkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan langit sejak saat itu. Ka'bah menjadi tempat suci umat Islam yang datang dan dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada ujian debat dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke negerinya setelah membangun Ka'bah, beliau masih berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Namun kaumnya tetap keras kepala dan tidak mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim alaihissalam dan Tuhan yang beliau sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun membantah mereka dengan argumentasi yang logis dan tegas. Beliau menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepada siapapun, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi semua makhluk. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menantang mereka untuk membuktikan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan mereka menjadi semakin marah dan sombong. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah di Gua Mahpela di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan yang mulia dan anak-anaknya Ismail dan Ishak yang menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.